Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Ini kita akan mulai kuliah kita tentang uji hipotesis komparatif numerik berpasangan. Mungkin sudah lama kita nggak buka, jadi tolong diperhatikan dan disiapkan tentang SPSS-nya. Nah, bagian pertama ini adalah uji hipotesis komparatif numerik berpasangan. Ya, slide selanjutnya. Coba diperhatikan dulu bagian ini. Ini adalah skema atau bagan yang kita akan jadikan patokan dalam sebuah penelitian. Ada komparatif karena ini kita sedang membandingkan. Ada kan dua kategori, tidak berpasangan dan berpasangan. Nah, konsep tidak berpasangan dan berpasangan itu harus kita kuasai dahulu. Kita akan coba dulu tentang berpasangan, semoga bisa dipahami. Jadi ketika sudah ada tidak berpasangan, maka nanti uji yang dipakai adalah uji T tidak berpasangan dan uji T berpasangan. Syaratnya adalah apabila data dari dua kelompok tersebut terdistribusi secara normal. Kalau tidak terdistribusi secara normal, maka kita menggunakan dua uji alternatif, Wilcoxon atau Mann-Whitney. Jadi ini sesuai dengan bidangnya. Kita akan coba dulu, saya akan terangkan dulu terkait dengan soal yang pertama ini. Misalkan next. Nah, jadi kasus pertama adalah kita ingin mengetahui indeks massa tubuh IMT. IMT itu indeks massa tubuh sebelum dan sesudah sulih hormon. Pertanyaannya, apakah terdapat perbedaan IMT sebelum dan sesudah sulih hormon dalam waktu jangka 1 bulan? Kita identifikasi dulu. Yang pertama adalah variabel IMT diukur secara berulang sebanyak 2 kali. Jadi objeknya kita ukur dengan dalam jangka waktu 2 kali dengan objek yang sama, sehingga sebetulnya kalau kita bandingkan, ini hipotesisnya komparatif karena kita butuh selisih, jadinya komparatif karena kita butuh yang dibandingkan. Berpasangan atau tidak, kita bisa jawab berpasangan karena satu objek diukur 2 kali, sebelum dan sesudah. Jenis kelompoknya ada 2, yaitu 2 pengulangan, sebelum dan sesudah. Kesimpulannya adalah komparatif numerik berpasangan 2 kali pengukuran. Analisisnya, kalau normal pakai uji T berpasangan, kalau tidak normal kita pakai uji Wilcoxon seperti yang ada dalam slide sebelumnya gitu. Nah, kita akan coba dulu. Pertama, filenya cek deskripsi normalitasnya. Saya akan tunjukkan di SPSS-nya. Nah, oke. SPS-nya kita akan buka dengan filenya disiapkan dulu, file open, kita cari datanya dulu, cari yang PRT-test ya. PRT-test ini merupakan latihan untuk uji T berpasangan. Kita open aja. Oke. Ini sudah ada data dari nomor 1 sampai 50. Di sini ada nomor 1 tandanya objek. Jadi yang kita akan uji IMT pre dan IMT post. Pre itu sebelum sulih hormon, IMT post setelah sulih hormon. Jadi ada gambarannya dan terakhir adalah selisih. Ini harus dikuasai dulu, paling tidak Anda variabel ini sudah pernah mencoba. Jadi ketika variabel ini sudah mencoba, akan menjadi lebih mudah. Nah, kita kembali ke slide. Slide-nya
kita akan uji dulu statistik deskriptif dan normalitas. Kenapa normalitas penting? Karena kalau kita tidak menggunakan normalitas, nanti kita akan kebingungan menentukan, sehingga kita harus cek dulu deskriptif dan normalitas. Oke. Nah, kita akan cek di caranya adalah di analyze, kemudian setelah di analyze di deskriptif statistik, kemudian kita cari di bagian explore. Oke. Di bagian explore ini ada beberapa bahan, tetapi kita akan ambil selisihnya saja. Jadi dependent listnya kita masukkan di sini. Kemudian setelah itu kita cek bagian-bagian yang ada. Statistiknya kita oke, ini sudah benar, continue. Plot ini sebuah gambar, kita mau pakai apa, tapi jangan lupakan ini, yang paling penting adalah normality plot with test, karena ini akan menentukan kita bisa melihat apakah data kita terdistribusi secara normal atau tidak. Kita continue. Kemudian kita oke. Saya tambahkan skin lagi. Ini ya, sebentar. Nah, ini outputnya. Ini statistik deskriptifnya ya teman-teman. Bisa dilihat statistik deskriptifnya mulai dari min, yaitu rata-rata 5,6 selisihnya, kemudian standar errornya 1,5, standar deviation-nya sudah ada, minimum RAM maksimum 7,7, minimum 3,6. Ini bicara soal selisihnya. Nah, kita lihat di sini. Ini adalah bagian yang paling penting, yaitu test of normality. Normality-nya kita lihat berapa angkanya. Jadi kalau kita cek di slide bahwa karena datanya itu 50, ini kan ada dua metode, Kolmogorov dan Shapiro. Kita lihat dari data yang kita pakai. Kalau datanya 50, maka kita pakai yang namanya Shapiro. Nah, Shapiro ini di sebelah kanan kan. Kalau datanya lebih atau mungkin berbeda, kita bisa Kolmogorov. Tapi karena ini 50, maka kita pakai Shapiro. Ini yang kita pakai adalah nilai signifikansi. Ini kan nolnya nggak ada, jadi 0 adanya .235. Jadi kalau nilai kalau kita dibandingkan di slide, kita lihat di slide kita. Nah, setelah kita, kalau datanya 50, maka kita menggunakan Shapiro dan P, nilai P itu tadi 0,235 lebih dari 0,05, maka kita bisa tentukan bahwa ini adalah terdistribusi secara normal. Nah, kalau kita kembali ke slide sebelumnya, kalau datanya terdistribusi secara normal, maka kita akan ujinya menggunakan namanya uji T berpasangan. Sampai sini semoga paham. Saya coba pelan-pelan. Selanjutnya kita akan lanjutkan dengan uji T berpasangan seperti apa. Ya, kita ikuti sebentar. Nah, caranya ini coba bisa dilihat dulu di PowerPoint-nya. Analyze, compare min, dan paired sample t-test. Jadi ini adalah cara untuk kita menentukan. Kita akan coba lanjutkan di SPSS kita. Sebentar, saya akan pindah layar dulu. Output, sebentar saya kasih nama dulu. Output.
Oke, kita akan lanjutkan caranya untuk parity test seperti apa ya. Parity test caranya adalah tadi analyze, tetap dianalisis, jadi semua yang kita cari ada di analyze. Kemudian compare mean, setelah compare mean kita cari paired sample test ya. Ada dua variabel, kita ambil yang IMT pre sebelum dan IMT sesudah. Ini adalah deskripsi masing-masing variabel selisih rata-rata. Oke, kita lihat di tampilan outputnya. Nah, tampilan outputnya ada di sini. Nah, ini akan muncul teman-teman min rata-rata sebelum sulih hormon 18 sesudah 23. Sekarang secara kita bicara secara logika saja. Kalau awal 18 sesudah rata-rata 23, sebenarnya kita sudah bisa menjawab pertanyaan apakah sulih hormon berdampak terhadap IMT seseorang. Dari ini saja sebenarnya kita bisa ngomong bahwa sulih hormon berdampak di dalam IMT tubuh seseorang. Nah, tapi secara statis kita harus buktikan. Oke. Nah, kita perhatikan di bagian bawah ini. Oke, di bawah ini paling ujung kita akan lihat bahwa nilainya adalah signifikansinya di bagian ini adalah 0. 0 itu kurang dari 0,05. Maka karena tidak melewati 0, maka secara statistik bisa ditentukan bahwa terdapat perbedaan bermakna sebelum dan sesudah 1 bulan penyuntikan. Jadi kalau kita lihat slide-nya kita, nggak kelihatan ya karena apa? Jadi ada di ujung sebelah sini, sebelah kanan, tadi saya tidak lihat. Nah, saya bikin ini aja. Nah, ini bagian ini karena nilainya 0 kurang dari 0,5, maka secara statistik terdapat perbedaan bermakna sebelum dan sesudah 1 bulan penyuntikan. Oke, semoga paham. Kita akan lanjutkan. Selesai. Jadi ketika tadi kasus pertama tentang uji berpasangan, data terdistribusi normal, ya kita sudah selesai. Kita bisa buktikan. Kita akan lanjutkan bagian kedua, yaitu kalau datanya tidak normal. Ya. Kasus yang kedua adalah kita ingin mengetahui pengaruh penyuluhan terhadap skor pemantauan ibu. Apakah terdapat perbedaan rata skor pemantauan ibu, pengumuman tentang gizi sebelum dan sesudah penyuluhan. Jadi ceritanya kita akan uji sebelum penyuluhan, dikasihkan pre-test, kemudian diberikan penyuluhan, kemudian dikasih post-test. Nah, kalau lihat seperti itu kasusnya, berarti sama, yaitu ujinya berpasangan. Kita akan coba next di bagian selanjutnya dulu. Nah, kita lihat dulu di sini identifikasinya. Jenisnya langsung ke sini saja, berpasangan karena subjek diambil dari subjek yang sama dan jumlah pengukurannya 2 kali berpasangan dengan waktu yang berbeda tentunya, pre dan post. Saya next saja. Kita lihat dulu filenya kita buka yang uji tadi. Bentar, ya, filenya kita siapkan dulu yang hipotesisnya. Saya siapkan dulu. Saya buka dulu ke output SPS-nya. Nah, saya buka dulu ini. Karena ini sudah selesai, kita akan ganti open file. Nah, kita lihat dulu.
bagian kita cari dulu tentang Wilcoxon. Kita open data Wilcoxon. Oke, kita akan uji tentang Wilcoxon. Kita lihat. Oke. Nah, ini tadi hampir sama dengan apa yang kita ujikan tadi di yang pertama tadi. Kita lihat di sini ada IM. Biar tidak bingung, saya coba dulu yang vertitasnya saya buang dulu. Nah, nih kita lihat di sini ada pre dan post. Jadi ini pre sebelum, post sesudah, ada selisihnya dan sebagainya. Langkah yang pertama kita lakukan seperti biasa, kita akan cek dulu normalitas data. Nah, semoga masih ingat caranya tadi di analyze, descriptive statistik, kemudian explore. Kita masukkan tadi selisih di dependent list, statistiknya dicentang, sudah sesuai, plotnya kita centang. Nah, ini normality plot details kita. Oke, kita continue. Kita harus hafal teman-teman, kategori data itu normal atau tidak, kita perlu pahami dulu. Oke, saya ganti outputnya. Nah, ini kita lihat di sini hasil statistik deskriptifnya, min, rata-rata dan sebagainya sudah muncul. Kita bisa lihat test of normality-nya. Kalau kita perhatikan, di sini adalah selisih pengetahuannya itu 0,000. Perhatikan dulu, karena data yang kita pakai di sini tadi, datanya ada nih, cuma ada datanya adalah 100 ya, datanya 100. Karena datanya banyak, maka kita perlu menggunakan metodenya bukan yang Shapiro, tetapi satunya yaitu Kolmogorov. Karena datanya kurang dari 0,05 gitu. Kurang kalau sebelumnya datanya kalau sebelumnya datanya kurang dari lebih dari 0,05, karena ini kurang dari, maka kita bisa kategorikan ini termasuk yang tidak normal. Nah, kita lihat slide-nya kita, dan tidak normal. Nah, ini tadi mungkin dari pertanyaan tadi kok muncul cuma 1, ini kenapa 3? Ini memang hanya beda di input tadi saja, karena tadi yang kita masukkan hanya selisih, sehingga yang muncul di sini hanya selisih, tapi yang lain juga sama. Yang lain kalau mau ditambahkan juga bisa. Oke, saya next. Nah, kita akan ajukan dulu tentang menggunakan Wilcoxon-nya. Prinsipnya sama, tinggal kita ikuti dulu di SPS-nya ya. SPS-nya kita buka dulu, analyze non parametric test. Oke, kemudian legacy dialog. Nah, ini teman-teman, kalau SPSS yang kita pakai tidak sama, kemudian saya pakai yang 25, ada yang pakai 16, 23, 21 dan sebagainya. Mungkin letaknya sih yang beda, atau mungkin gambarnya ikonnya, tapi yang lain fungsinya sama. Jadi perhatikan dulu, kita pakai yang to related sample, saya klik aja, akan muncul tab dialog di sini. Seperti tadi, kita variabel 1 sebelum kita masukkan, variabel 2 kita masukkan. Nah, ini test tab-nya ada Wilcoxon dan sebagainya, kita pakai Wilcoxon. Oke. Dan kita oke. Nah, ini teman-teman,
kita lihat di sini hasilnya jelas sekali dengan di outputnya. Nah, di outputnya lebih jelas bahwa penyuluhan negatif rank. Jadi negatif rank itu artinya adalah ada 26. Jadi pengetahuan setelah penyuluhan dibandingkan pengetahuan sebelum penyuluhan negatif 26. Jadi nggak ada yang seperti itu. Jadi maksudnya gini, kalau ada yang misalkan sebelum penyuluhan nilainya 80, setelah penyuluhan nilainya 8 jadi 50, itu namanya negatif karena berkurang. Nah, yang dimaksud positif rank adalah misalkan pertemuan sebelum dia mendapatkan penyuluhan 50, tapi setelah penyuluhan nilainya 80, lah itu tandanya positif, ada 56. Jadi kalau kita dibandingkan saja secara data di sini, kita pasti bisa menentukan ternyata bahwa penyuluhan itu berdampak terhadap pengetahuan seseorang tentang gizi dibandingkan memang tidak mendapatkan penyuluhan. Nah, jadi dari bagian ini kita bisa lihat dulu bahwa cara untuk kita membandingkan dua variabel antara dua kelompok menggunakan SPSS menggunakan seperti ini. Jadi ini kita bagian pertama ini tentang data yang berpasangan, karena kita masih punya lagi yang data tidak berpasangan. Oke, cukup sekian, nanti kita akan lanjutkan yang data yang tidak berpasangan. Terima kasih, selamat pagi.